Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya banggakan, pada kesempatan saya akan melanjutkan daring yang ke-8 yaitu sistem periodik unsur. Ya. Nah, sistem unsur ini akan mengalami beberapa perkembangan. Sebelum kita bahas sistem unsur lebih lanjut, kita bahas terlebih dahulu perkembangan sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur yang pertama kali atau pengertian dari sistem periodik unsur adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara skala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Pengelompokan sistem periodik unsur pertama kali disusun oleh Lavoisier, di mana Lavoisier mengelompokkan unsur berdasarkan dua kelompok, yaitu kelompok logam dan kelompok non-logam. Untuk menjelaskan perbedaan logam dan non-logam, bisa Anda lihat pada tabel, di mana logam berdasarkan sifatnya, logam berdasarkan sifatnya, kemudian non-logam juga berdasarkan kelompok menjadi dua, kelompok logam dan non-logam. Bisa Anda lihat perbedaannya, apa itu sifat dari logam dan sifat logam. Kelebihan dan kelemahan dari sistem periodik unsur Lavoisier. Untuk kelebihannya adalah bahwa Lavoisier berhasil mengelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimia yang bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya. Kelemahannya adalah pengelompokannya masih terlalu umum. Karena pengelompokan unsur yang disusun oleh Lavoisier ini mengalami kelemahan, maka akhirnya ahli kimia yang bernama Johann Wolfgang dikenal dengan Dobereiner didasarkan pada kenaikan massa atom atau sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Jadi unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur yang dikenal dengan triad, di mana unsur kedua sifat-sifatnya merupakan rata-rata di antara unsur pertama dan ketiga, yaitu sifat maupun massa atomnya. Untuk jenis-jenis triad ada triad lium, kemudian ada triad kalsium, ada triad klor, dan seterusnya. Ini tabel buku triad, ya, tabel triad. Jadi untuk kelompok litium misalnya, dari 3 unsur, litium, natrium, kalium, di mana sifat dari ketiga unsur ini adalah hampir sama. Nah, untuk massa atom yang massa atom nomor yaitu Na, merupakan rata-rata dari massa atom pertama Li dengan massa atom K yaitu 9. Jadi 7 kali ditambah 9 itu jumlahnya berarti ada 46. 46 bagi 4 ya, 23. Karena itu massa atom Na adalah dari atom pertama dan ketiga. Demikian juga untuk Ca, Sr, dan Ba. Ini juga kelompok kalsium namanya. Massa atom yang tengah yaitu Sr itu merupakan rata-rata dari 1 jumlahnya menjadi 176. 176 kalau bagi 2 atomnya ada 83. Demikian juga untuk kelompok klor, kelompok sulfur, dan seterusnya. Jadi unsur disusun berdasarkan kesamaan sifat fisika terutama ya. Kemudian atom yang tengah merupakan rata-rata massa atom pertama dan ketiga. Itulah yang disebut dengan hukum triad Dobereiner. Kelebihan dan kekurangan sistem periodik unsur menurut Dobereiner. Untuk kelebihannya adalah bahwa keteraturan sifat unsur yang sifatnya mirip, massa atom atau air unsur yang dua atau yang tengah merupakan atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Jadi rata-rata massa atom pertama dan ketiga akan menghasilkan massa atom yang tengah. Ya. Kemudian kekurangannya kurang efisien karena ada beberapa unsur yang tidak termasuk dalam kelompok triad pada sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok. Nah, karena sistem periodik Dobereiner atau hukum triad ini masih mengalami kelemahan atau kekurangan, maka muncullah sistem periodik yang disusun oleh John Mullen. Ya. Menurut Mullen, bahwa unsur diurutkan sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Sifat unsur yang akan terulang pada tiap unsur adalah oktav. Ya. Tabel dari hukum oktav, tabelnya bisa Anda lihat ini. Jadi unsur kedalan satu oktav itu kan 8 ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do berikutnya itu berarti di sini. Ya. Jadi unsur disusun setiap satu oktav sifat unsur akan terulang. H, L, I, B, E, B, C, N, O. Setelah O adalah. Nah inilah yang disebut dengan kemiripan sifat. Jadi untuk H, F, C, L dan ke bawah ini namanya satu golongan. Itu golongan do atau golongan pertama. L, I, N, A dan seterusnya juga satu golongan, yaitu golongan re, golongan kedua.
B, F, G, C, A, dan seterusnya ke bawah ini juga satu gulungan, yaitu gulungan 3 atau gulungan Mi, dan seterusnya. Jadi unsur itu disusun 7-7. Jika yang ke-8 sama dengan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke-8. Jadi unsur ke-1 sama dengan ke-8. Kedua sama dengan ke-3 sama dengan ke-10, dan seterusnya. Nah, namun demikian, hukum oktav-Newland masih ada kelemahannya. Kelemahannya adalah bahwa kenyataan masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Dan gulungan ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar. Nah, karena mengalami kelamaan, maka ahli kimia yang bernama Mendeleev berusaha memperbaiki pengelompokan unsur atau sistem periodik unsur yang dikenal dengan sistem periodik bentuk pendek. Menurut Mendeleev, unsur itu disusun berdasarkan merupakan sifat fungsi periodik, ya, merupakan sifat fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Jadi sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur-unsur disusun berdasarkan naikan massa atom relatifnya. Nah, SPU bentuk SPU Mendeleev ini sudah itu disebut gulungan vertikal itu yang enggak. Kemudian yang lajur horizontal disebut dengan periode. Ya, nanti bisa ada baca lebih lanjut tentang penjelasannya. Oke. Nah, ini tabel dari SPU bentuk pendek. Jadi sudah mengenal istilah gulungan. Gulungan itu yang lajur vertikal. Jadi gulungan 1 itu berarti H, L, I, N, A, K, Q, R, B, E. Gulungan 2 B, E, F, G, C, A, J, N, S, R, C, D. Ini artinya unsur dalam satu kelompok itu mempunyai kemiripan sifat dan disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Dari massa atom kecil ke besar, ya, dan seterusnya. Nah, ke bawah berarti semakin besar massa atomnya. Demikian juga gulungan 2. Ini sifatnya juga hampir sama. Gulungan 3 juga hampir sama dan seterusnya. Disebut dengan gulungan. Sedangkan yang ke kanan horizontal disebut dengan periode. Jadi periode 1 itu hanya satu unsur. Periode 2 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya, ini untuk tabel pengelompokan Mendeleev. Namun demikian dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, sistem periodik atau pengelompokan unsur menurut Mendeleev ini ada kelebihan maupun kurangnya. Nah, untuk kelebihannya, periodik Mendeleev menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Dan inilah istimewaan dari Mendeleev. Jadi saat itu kosong, belum ditemukan, tapi sudah diberi tempat. Dan ternyata pada tahun-tahun berikutnya, ditemukan unsur-unsur tempatnya persis ada di tempat yang sudah punya. Ini memang yang belum diketahui tadi saya sampaikan. Ya. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa unsur ditemukan ternyata cocok dengan prediksi Mendeleev. Inilah yang kelebihan Mendeleev. Jadi mampu melakukan unsur yang belum ditemukan, dan itu di tempatnya sesuai dengan yang sudah disediakan. Namun juga mempunyai kekurangan atau kelemahan. Apa namanya? Yang pertama, masih terdapat unsur yang masanya lebih besar, letaknya di depan unsur yang masanya lebih kecil. Padahal menurut penjelasan awal, bahwa Mendeleev menyusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Kalau kenaikan massa atom berarti dari massa atom kecil ke massa atom besar. Tapi ternyata masih ada unsur yang massa atomnya lebih besar dulu, baru yang lebih kecil. Nah, itulah kelemahan pertama dari SPU Mendeleev atau pendek. Kelemahan yang kedua, adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu gulungan. Misalnya ada Cu, Ag, gulungan 1A, padahal sifatnya beda, dan seterusnya. Ya. Ini untuk kekurangannya. Yang kekurangan yang ketiga, adanya penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atomnya. Kita beberapa dari SPU Mendeleev. Nah, kemudian ahli kimia yang bernama Henry Moseley berhasil memperbaiki atau menyempurnakan SPU yang dibentuk yang disusun oleh Mendeleev yang dikenal dengan SPU bentuk panjang atau yang dikenal dengan SPU modern yang kita pakai sampai saat ini. Nah, bedanya dengan SPU Mendeleev dan SPU sebelumnya, kalau SPU Mendeleev dan SPU sebelumnya disusun berdasarkan kenaikan massa atom, berdasarkan massa atom. Tapi kalau Henry Moseley didasarkan pada nomor atomnya, ya, didasarkan pada nomor atomnya, didasarkan pada nomor atomnya, ya. Nah, ini sistem periodik SPU bentuk panjang ada semacam ini, ya. Jadi periode, saya jelaskan ya untuk sistem panjang sedikit. SPU bentuk panjang atau SPU bentuk Moseley disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kesamaan sifat kimia. Saya ulangi, berdasarkan kenaikan nomor atom dan kesamaan sifat kimia. Artinya apa? Unsur disusun dari nomor atom kecil ke nomor atom besar. Dan unsur-unsur yang mempunyai sifat sama akan berada dalam gulungan yang sama. Nah, untuk gulungannya ada dua gulungan besar, yaitu gulungan A, lambangnya A yang dikenal dengan gulungan utama, dan ada gulungan yang lambangnya B yang namanya gulungan transisi. Jadi yang lajur vertikal itu disebut dengan gulungan, sedangkan yang lajur horizontal disebut dengan periode. Untuk gulungan utama terdiri dari gulungan.
golongan 1A mulai dari H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Ya. Golongan 1A disebut dengan golongan alkali. Supaya mudah untuk menghafal di kalimat. Hari libur nanti kami robohkan Kaisar Ferguson. HILINAKRBCFR. Libur nanti kami robohkan Kaisar Ferguson. Golongan 2 disebut dengan golongan alkali tanah. BE, MB, CA, SR, BA, RA. BE beli, MB mangga, CA cari, SR sirsat, BA bawa, RA rambutan. Beli mangga, cari sirsat, bawa rambutan. Golongan 2A yang disebut dengan alkali tanah. Kemudian ada golongan 3A yang dikenal dengan golongan aluminium, ya, mulai dari boron, aluminium, gallium, dan sebagainya. Golongan 4A disebut dengan golongan karbon. Ada C, karbon, ada Si, silikon, ada germanium, ada strontium, dan seterusnya. Golongan 5A dikenal dengan golongan nitrogen, yaitu N, P, S, dan seterusnya. Golongan 6A disebut dengan golongan oksigen, O, S, Se, Te, Po. Osin, stepo, nah, untuk ingatnya. Golongan 7A ada F, L-nya Bronson, maaf, F-nya Philip, Charles, B-nya Bronson, I-nya idaman, A-nya ati. Charles Bronson, idaman, ati. Ya. Golongan 7A yang dikenal dengan golongan halogen atau disingkat atau dibuat kalimat F-nya Fauci, C-nya Flower, ya, B-nya Barange, I-nya Ireng, atau Fauci, Flower, Iros, ya, gitu. Untuk memudahkan mengingat-ingat. Golongan 8A disebut dengan golongan mulia, ya. Heboh negeri Argentina karena senat runtuh, ya, golongan 8A. HE, NE, AR, KR, XE, dan RN. Ya. Itu ada 8 golongan utama. Juga ada 8 golongan transisi. Mulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Ya. Kemudian 8B. 8B itu mau ada 3 kolom. Kemudian 1B dan 2B. Ini golongan transisi. Ya. Kemudian untuk periode 1 dan HE. Periode 2 ada 8. Periode 3 ada 8. Periode 9 ada 18. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Golongan 4 ada 18. Golongan 6, nah ini yang perlu dijelaskan. Golongan 6 itu mulai dari CS, BA, LA. Nah, setelah LA, setelah lantanida itu dilanjutkan di sini. Dilanjutkan di sini. Nah, ini. Setelah LA adalah CE, PR, SD dan seterusnya, pol sampai LU. LU kembali ke HF, TA, W dan sampai pol kanan. Itu periode. Periode 7 juga demikian. FR, RA, AC. Setelah AC ke TH. Ya. Ini disebut golongan aktinida. TH, PA, U, dan seterusnya sampai pol kanan. Setelah itu baru dilanjutkan ke HF, kemudian TA, MA ke RF, DB, SG, dan seterusnya sampai pol kanan. Itu disebut dengan periode. Ya. Itu. Ini yang sistem periode ini yang kita pakai sampai sekarang. Nah, saya pesan pada anak-anak semuanya, karena Anda dalam masuk jurusan IPA, setiap anak, sekali lagi saya harapkan semuanya mempunyai tabel sistem periodik unsur ini. Anda bisa membeli di toko-toko buku, sekitar harganya 3.000 sampai 5.000 rupiah, atau mungkin kalau temannya ada, pinjam kemudian di fotokopi. Tidak harus berwarna, ya, tidak harus berwarna. Yang misalkan letak unsur golongan 1A, 2A sampai 8A. Ini harus penting, harus hafal, ya. Buat kalimat untuk memudahkan hafalkan. Oke. Lanjut. Ya, sekarang golongan tadi saya jelaskan. Jadi unsur yang mempunyai jumlah elektron pada kulit telur atau yang disebut dengan elektron valensi sama dan mempunyai kemiripan sifat kimia yang sama terletak pada golongan yang sama. Jadi unsur yang berada pada golongan 1A mesti letaknya mirip, sifatnya mirip. Ya, 2A semuanya sifatnya mirip dan seterusnya. Golongan. Sistem periodik bentuk panjang terdiri dari 2 jenis golongan yaitu golongan utama yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk golongan utama ada 8 golongan. Ya. Golongan 1A disebut dengan alkali. Ya, kecuali jadi terdiri dari 7 unsur. Golongan A disebut dengan alkali tanah terdiri dari 6 unsur dan seterusnya bila Anda baca golongan 3A, golongan 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Jumlah unsurnya Anda baca ya untuk golongan tanah. Lanjut untuk keterangan. Pengecualian dalam sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang. Unsur H bukan logam alkali tetapi terletak di golongan 1A karena elektron valensnya 1. Tadi unsur diletakkan dalam golongan yang sama, syaratnya adalah mempunyai elektron valensi sama dan atau kesamaan sifat kimia. Jadi H itu bukan logam alkali, tapi berada pada golongan 1A. Karena apa? Karena elektron valensinya 1. Pengecualian yang kedua, unsur He, elektron valensinya 2. Tetapi golongan 8A, harusnya kalau elektron valensinya 2, berada pada golongan 2A. Tapi kenyataannya ada pada 8A. Kenapa? Karena sifat kimia unsur He atau helium sama dengan sifat kimia unsur golongan 8A lainnya. Dua ini yang merupakan pengecualian dari sistem periodik modern. Oke. Sekarang golongan transisi B
terdiri 8 gulungan, tadi saya jelaskan, B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Ya. Ini untuk jumlah unsurnya bisa Anda baca. Lanjut. Periode sekarang. Nah, periode. Unsur yang mempunyai jumlah kulit yang sama terletak pada periode yang sama. Artinya jumlah kulit atom menyatakan periode dalam sistem periodik bentuk panjang. Kalau periode 1 itu kulit atomnya hanya 1. Kalau periode 2 kulit atomnya 2. Kalau periode 3 kulit atomnya 3 dan seterusnya. Sistem periodik unsur bentuk panjang yaitu periode 1 terdiri dari unsur yaitu H dan E. Periode 2 8 unsur. Anda lihat ya, bisa Anda lihat di sini jumlah periodenya. Nah, untuk periode 6 tadi jumlahnya banyak, yaitu 32 unsur. Karena 16 unsur periode ke-6 ditambah 14 gulungan latihan yang baris di bawah tadi. Demikian juga periode 7 jumlahnya juga 30. Kemudian 4 blok. Durasinya berakhir pada S1. Kalau konfigurasinya berakhir S1 itu masuk golongan 1A. Berakhir pada S2 2A. Kalau konfigurasinya berakhir pada S2 P1 2 tambah 3A. S2 P2 4A dan seterusnya. Kalau S2 P6 berarti 8A. Ya, itu blok P, dikenal dengan blok P karena konfigurasi berakhir pada P. Kemudian blok D, konfigurasi elektron berakhir pada S2 di 1, 3B, 2 tambah 1, 3, maka B. 2 tambah 2, 4, 4B, 2 tambah 3, 5, 5B, 1 tambah 5, 6, 6B, 2 tambah 7, 8, 8B, dan seterusnya. Kecuali untuk gulungan 8B, itu berakhir S2 di 6, S2 di 7, S2 di 8, semuanya masuk gulungan 8B. Kenapa demikian? Karena S2 di 7, S2 di 8, ini sifatnya adalah hampir sama. Karena sifatnya sama, maka terletak pada gulungan yang sama-sama 8B. Kalau S1 D10, maka 1B. S2 D10, 2B. Jadi ingat, tetap konfigurasi yang berakhir pada D, maka adalah B. Kalau berakhir pada S dan P, gulungannya adalah A. Yang keempat, blok F. Konfigurasi elektron berakhir F. Jika unsur pada periode 6, maka masuk pada gulungan lantanida. Tapi kalau berakhir pada periode 7, maka masuknya aktinida. Lanjut. Cara menentukan gulungan dan periode pada PU bentuk panjang. Letak unsur pada sistem periodik bentuk panjang dapat ditentukan oleh konfigurasi elektron. Gulungan A dapat ditentukan dari valensi. Elektron valensi itu elektron pada kulit terluar dan ditentukan oleh jumlah atomnya. Contoh, tentukan letak gulungan dan periode unsur sebagai berikut. Unsur A dengan nomor atom 11 terletak pada gulungan berapa, periode berapa, maka dilihat konfigurasinya. Kalau 11 konfigurasinya berarti 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Berarti berakhir pada S1. Tadi sesuai dengan blok, kalau berakhir pada S1, maka gulungannya adalah 1A. Elektron valensinya 1. Elektron valensi itu apa? Elektron pada kulit terluar. Kulit terluar itu kulit keberapa? Kulit luar adalah kulit ketiga. Ini kulit 2 berarti kulit kedua, dan 3 berarti kulit ketiga. Kulit terluarnya adalah kulit 1, maka gulungannya 1A. Jumlah kulitnya 3, maka periodenya 3. Jumlah kulit 3, tahunya dari mana? Ini 1 berarti kulit pertama, 2 berarti kulit kedua, 3 berarti kulit ketiga. Jadi jumlah kulit itu sama saja dengan nilai bilangan atom utama yang paling besar. Yang paling besar apa? 3 ya, berarti periode 3. Contoh kedua, 16B. Konfigurasinya berakhir pada 3P4. Nah, karena berakhir pada P4, berarti S2P4. 2 tambah 4, 6. Konfigurasi berakhir S2P4. Maka elektron valensinya 6. Elektron valensi 6 itu tahunya dari mana? Ini loh. Ini kulit pertama 1, 2 berarti kulit 2, 3 berarti kulit 3. Elektronnya ada S2 dan P4. Kalau dijumlah dari 6. S2 P4. Jika elektron valensi 6, maka gulungannya 6A. Jumlah kulitnya ada 3, maka periode 3. Ini kulit 1, kulit kedua 2, kulit kedua 3, kulit ketiga. Ya. Jumlah kulitnya besar adalah angka 3, maka periodenya 3. Oke, 23C. Konfigurasinya terus berakhir pada D3. Ya, berakhir pada D3. Ingat, kalau berakhir pada D3 maka S2 D3. Kalau berakhir pada D maka gulungannya B. S2 D3 berarti jumlahnya 5. Berarti 5B ya, S2 D3 maka gulungannya adalah 5B. Jumlah kulitnya ini kulit 1, 2 kulit kedua, 3 berarti kulit ketiga, 4 berarti kulit ketiganya, maka periodenya adalah periode 4. 29 D. Nah, oke, konfigurasi elektronnya. Karena berakhir pada 29 itu berarti pengembalian konfigurasinya. Yang berakhir pada S2 D9 maka berubah menjadi S1 D10. Karena berakhir pada S1 D10 sesuai tadi bloknya, maka masuknya gulungan 1B. Jumlah kulitnya ada 4. Kulit pertama, 2 kulit kedua, 3 kulit ketiga, 4 berarti kulit keempat. Jumlah kulitnya ada 4, periodenya adalah 4. Oke. Lanjut. Contoh berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam bentuk ion? Nah,
120 E2+. Kalau 20 E2+, berarti elektronnya hanya 18. Maka konfigurasinya 18. 2 tambah 2 tambah 6, 18. Ini konfigurasinya. Karena konfigurasinya berakhir pada S2P6, bukan berarti golongannya 8, bukan. Karena dalam bentuk ion. Ya, konfigurasi berarti S3, S2, 3P6. Tetapi dalam menentukan golongan dan periode, kita lihat harus kondisi normal, yaitu 20E. Nah, kalau 20E berarti elektronnya harus 20. Kalau 20 berarti nanti di sini tidak lagi S2 3P6. Kalau 20 berarti berakhir pada 4S2. Ya, 4S2. Kalau 4S2 berarti golongannya adalah golongan 2A, ya. Kemudian golongannya adalah 2A, periodenya adalah 4. Ya. Jadi dalam menentukan golongan dan periode jangan melihat muatan, tapi yang dilihat selalu nomor atom. Ya, nomor atom. Oke. Contoh berikutnya. Sekarang muatannya negatif. 15F3-. Kalau 15F3- berarti jumlah elektronnya 18. Maka konfigurasinya 18. 1, 2, 2, 6, 10, 2, 6, 8. Berarti 18. Konfigurasi berakhir S2P6. Tapi bukan golongan 8. Ya, tetapi dalam menentukan golongan dan periode yang kita lihat harus kondisi normal yaitu 15F. Kalau 15F konfigurasinya berakhir pada S2P3. Sehingga golongannya adalah 5A, periodenya 3. Jadi, unsur 16F3- itu golongan 5A, periode 3. Oke. Contoh berikutnya, bagaimana kalau ditentukan bilangan kuantum elektron terakhirnya? Ya, jika elektron terakhir mempunyai bilangan kuantum N4, L-nya 1, N-nya 0, S-nya min setengah. Jawabnya, kalau N4, L-nya 1, M-nya 0, S-nya min setengah, berarti konfigurasinya berakhir pada 3D10, 4P5. Berarti berakhir pada 4P5. Jika 5 elektron terakhir mesti N-nya 4, L-nya 1, M-nya 0, S-nya min setengah. Pertemuan kemarin sudah saya jelaskan bagaimana menentukan bilangan kuantum. Sekarang dibalik, ada elektron up, ada bilangan kuantumnya, disuruh menentukan elektron terakhirnya. Jadi elektron terakhirnya adalah 4P5. Karena 4P5, maka berakhir pada S2P5. S2P5. Berarti golongannya apa? 7A. Periodenya periode berapa? Periode 4, karena angkanya yang paling besar adalah 4. Oke. Nah, demikianlah untuk daring kali ini tentang sistem periode unsur, dan ini ada tugas 3, tugasnya dikerjakan, yaitu tentang golongan periode unsur-unsur sebagai berikut: 12A, 15D, 18C, 21D, 24E, 29F+, 35G-, 38H2+. Ingat, dalam menentukan golongan dan periode, maka yang Anda lihat harus dalam kondisi normal. Tetapi konfigurasinya tetap dalam konfigurasi ion. Ya. Kemudian yang 9 adalah sama-sama seperti contoh yang tadi, diketahui bilangan kuantum terakhirnya, kemudian golongan apa, periode berapa. Ya, demikianlah untuk dari kali ini ada 10 nomor harus Anda kerjakan, jangan dikerjakan dengan baik, dan dikirim, tugasnya dikirim lewat e-learning. Terima kasih, semoga anak-anakku semuanya bisa paham dan bisa memahami, dan semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa bisa setelah menonton video ini bisa di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.